buat mereka. Mengapa Yesus naik ke surga? Alasan apa engkau Tuhan naik ke surga? Itulah akan kami pelajari untuk menambah wawasan kami dan untuk kami tahu bahwa sungguh engkau nyata Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih, terpujilah engkau. Dalam itu akan perlu bersyukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, selamat malam. Puji Tuhan kalau Tuhan masih memperkenankan saya dan saudara untuk sampai saat ini kita boleh mengikuti program Obat Tidur ini. Dan sebenarnya yang bertugas malam hari ini adalah Bapak Domingus, tapi karena beliau berhalangan, lalu beliau minta tolong sama saya untuk saya gantikan. Dan di hari-hari mendatang, hari Rabu mungkin beliau akan menyampaikan pesan Tuhan. Nah saudara, saat ini saya mau sampaikan untuk kita yang berhubungan juga dengan suasana saat ini, yaitu tentang hari kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis mendatang. Dan saya akan sampaikan mengapa Yesus naik ke surga. Ada beberapa alasan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang akan saya bagikan buat saudara mengapa Yesus naik ke surga. Alasan apa? Alasan yang pertama saudaraku, karena sesungguhnya dia adalah berasal dari surga, jadi dia harus pulang kampung dia. Karena Yohanes 8 ayat 23 ini ayatnya Bapak Ibu Saudara. Kita menambah wawasan sedikit ya. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Maksudnya itu dari atas adalah dari surga. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Artinya bahwa Yesus menjelaskan di sana di dalam Yohanes 8 ayat 23, karena Yesus itu adalah berasal dari surga, tentu sekali dia akan pulang ke surga saudara-saudara sekalian. Nah, dalam Yohanes 13 ayat 3 juga dijelaskan di sana. Ya, Yohanes 13 ayat 3 di sana dijelaskan. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Jadi artinya bahwa Yesus naik ke surga dia adalah karena harus pulang dia ke surga. Karena memang dia berasal dari surga. Itu alasannya sehingga Yesus naik ke surga. Itu alasan pertama. Kemudian alasan yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, karena dia telah selesai menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini. Jadi tentu dia akan saudara naik ke surga karena udah selesai. Tak ada lagi alasan dia di bumi ini. Nah, jadi biasanya saudara dia ditugaskan Tuhan Allah ke bumi ini adalah untuk bekerja, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diutus, yang disuruh oleh Bapa untuk dikerjakannya. Dan kita buka dalam Yohanes 4 ayat 23 dikatakan begini, ayat 33 dikatakan begini. Yohanes dikatakan dia bahwa Yohanes 4 ayat 23 berapa dia? Ayat Yohanes 4 ayat 33 ya. Bahwa dikatakan dia adalah untuk melakukan pekerjaan Bapaknya, ayat 34 demikian ya. Mulai dari ayat 23 saya baca sampai ayat 34 ya. Perhatikan. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang akan membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Lalu Yesus menjawab ini. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya apa? Dia saudaraku adalah melakukan pekerjaan Bapaknya di bumi ini. Nah ketika saudaraku selesai pekerjaannya, lalu dia akan pulang saudara ke surga. Dan dikatakan, dijelaskan di sana, di mana waktu Yesus juga disalibkan. Dalam Yohanes 19 ayat 30 dikatakan, sudah selesai. Lalu dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Mungkin perlu kita baca ini, Yohanes 19 ayat 30. Dia berkata di sana bahwa semuanya telah selesai. Demikian Yohanes 19 ayat 30 sudah
sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya ya kepada Bapaknya. Maksudnya bahwa yang kedua alasannya saudaraku, dia harus naik ke surga karena dia sudah finish bekerja di bumi ini. Sudah finish saudaraku, secara fisik juga, secara fisik atau juga misinya adalah menyelamatkan manusia ya, dimana dia harus memang disalibkan di kayu salib. Jadi dia alasan kedua adalah karena telah selesai pekerjaannya di bumi ini. Kemudian yang ketiga, mengapa Yesus naik ke surga? Alasan apa? Menurut Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 itu, dia pergi ke surga menyediakan tempat buat saya dan saudara. Ini pelajaran menarik untuk kita. Dikatakan begini, janganlah gelisah hati, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jikalau tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepada kamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini berita baik, berita yang luar biasa, berita pengharapan yang dimana kita harus berharap kelak ada di sana. Jadi alasan yang ketiga saudara, menurut Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, Yesus naik ke surga itu adalah menyediakan tempat buat saya dan buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang dimana sampai saat ini dia terus bekerja saudara. Nah, dia terus bekerja. Bahkan juga dalam nats lain sebenarnya Yesus juga di surga adalah juga menjadi pendoa saudara-saudara sekalian. Dia menjadi pendoa syafaat buat saudara-saudara karena memang dia adalah imam. Dan menurut kitab Roma pasal 8 juga itu saudaraku, tentang Yesus pembelaku itu sebenarnya adalah dalam terjemahan bahasa Inggris, dia itu adalah pendoa syafaat, ya, bukan pembela semacam pengacara. Nah, saudara-saudara sekalian, artinya apa? Bahwa Yesus menyediakan tempat buat saya dan saudara-saudara sekalian. Jadi kita beruntung bahwa kita saudara punya tempat nanti di surga, punya rumah. Dan memang Alkitab mencatat saudara, Filipi 3 ayat 20, kita ini warga negara surga juga. Dan kita akan kembali ke surga. Dan di mana nanti Yesus berada, kita akan berada. Itulah berita kesukaan buat saya dan saudara-saudara sekalian. Kemudian yang keempat, alasan yang keempat bahwa Yesus naik ke surga itu menurut kitab Yohanes adalah supaya Roh Kudus turun atas kita. Yohanes pasal 16 itu ayat 7 sampai 8, di mana saudara-saudara sekalian katanya Roh Kudus tidak akan turun kalau Yesus tidak naik ke surga. Itu sebabnya Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus itu turun buat kita saudara. Katakan begini, namun benar ia aku katakan ini kepadamu, Allah adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah saudara, alasan Yesus naik ke surga yang keempat itu adalah supaya Roh Kudus turun atas kita. Dan Roh Kudus saudaraku dikatakan tadi di sana berguna adalah untuk menginsafkan dosa. Ya, menginsafkan dunia ini akan dosa, membuat kesadaran manusia ini akan dosa-dosanya. Kemudian memberikan kita saudaraku kebenaran karena dia adalah roh kebenaran. Kemudian juga saudaraku penghakiman. Nah, saudara-saudara sekalian juga Roh Kudus adalah berguna dikatakan sebagai penolong kalau dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 15 dan seterusnya. Dikatakan itu sampai ayat 17, dia adalah roh kebenaran. Dia adalah menjadi penolong dan dia adalah menyertai saya dan saudara. Jadi itu sebabnya saudaraku kita beruntung Yesus naik ke surga karena dia memberikan Roh Kudus menyertai saya dan saudara-saudara sekalian. Jadi sekali lagi saya mau katakan saudaraku, Yesus naik ke surga adalah karena memang dia berasal dari surga, dia harus dia pulang kampung. Kemudian saudara, karena udah selesai pekerjaannya
di bumi ini. Itu sebabnya saya juga mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian, menganjurkan supaya kita terus bekerja untuk Tuhan selagi siang masih ada. Saya percaya saudara bahwa Roh Kudus telah berbicara kepadamu pribadi dan pribadi supaya engkau bekerja di ladang Tuhan selagi saudaraku napasmu ada saudara dalam ragamu. Dan semua kita orang percaya kepada Tuhan harus melayaninya. Dan sebagaimana Yesus, dia menyelesaikan tugasnya di bumi ini, lalu dia pergi ke surga. Saya berharap kita semua boleh seperti itu saudara-saudara sekalian. Kemudian kita bersyukur bahwa rumah kita di surga dan sudah Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya kepadanya saudaraku, dan yang melakukan kehendak Bapa. Kemudian kita sangat bersyukur karena roh penghibur itu, roh penolong, prakletos, yaitu penghibur, roh penolong, roh kebenaran, roh kudus. Dia katakan menyertai saya dan saudara-saudara sekalian. Inilah kebenaran firman Tuhan yang menambah wawasan kita, kiranya kita berbangga punya Allah. Yesus adalah Tuhan yang telah naik ke surga, di mana saudaraku dia menyediakan tempat buat saya dan saudara, dan memberikan roh kudusnya untuk menyertai saya dan saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Ya, kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Dan saya di sini baru saya nanti berdoa untuk saudara supaya saudara diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Bapak kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan, karena firman Tuhan telah kami dengarkan, di mana telah menambah wawasan kami dan iman kami sudah dikuatkan karena